maksudnya gini, itu wajar-wajar saja. Kalau kita melihat juga, contohnya pemilihan kumuh dalam satu desa aja, skup yang lebih kecil ya, pemilihan kumuh dalam satu desa juga Pak, saat itu orang suka, kan? Orang suka pasti ada pro dan kontra. Begitupun saya, pro dan kontra itu biasa. Dan politik itu adalah seni. Disitulah seninya, gitu. Ada pro, ada kontra. Bagaimana nanti ke depan kalau misalnya saya diberikan amanah, saya akan tunjukkan ya kinerjanya, gitu. Saya berpihak kepada masyarakat, ya kan? Bagaimana Kabupaten Cirebon juga supaya lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Kita bareng-bareng sama-sama semuanya. Dan kebetulan hari ini juga saya bersilaturahmi di Pejuang Siliwangi ini ya, karena memang kita satu rumah ya. Saya bisa merasakan di sini ya, ibaratnya saya bernostalgia ya, ketemu dengan mantan-mantan militer ya semuanya, ketemu dengan ibu-ibu Persis gitu yang memang dulu satu apa ya, satu rasa ya dengan saya, bagaimana kehidupan militer itu seperti apa ya, kita bercerita lah ya, bercerita bahwa kalau militer ini ya, satu militer, satu keluarga ini, satu rasa ini, jadi kita itu mempunyai kekuatan lah ya, mempunyai kekuatan kekuatan yang lebih erat lagi untuk bersilaturahmi, karena memang kita mengalami suka dukanya itu sama, suka dukanya bersama. Terkait Rekom ini bagaimana? Masih simpang siur di berita nih gimana? Mengenai Rekom Ibu. Rekom kan kemarin Pak Bupati yang notabene DPC juga kan memang sudah menginformasikan bahwa rekomendasi sudah jatuh hasil. Tinggal kita mengikuti tahapan-tahapan berikutnya saja. Apa harapan Ibu ke depan jika Ibu terpilih jadi Wakil Bupati Cirebon? Harapan saya bagaimana ya saya bisa bekerja sama nanti dengan Pak Bupati, kemudian juga saya juga bisa bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Cirebon, karena pembangunan ini bukan merupakan tanggung jawab dari eksekutif yang notabene sekarang Bupati, Wakil Bupati, kemudian juga di Dewan, tapi semua elemen masyarakat ikut serta juga dalam pembangunan Kabupaten Cirebon, karena ibaratnya pembangunan ini tidak hanya tertumpu pada di pemerintah daerah, tapi masyarakat juga ikut turut. Ya, artinya memberikan sumbangsi. Ayo sama-sama kita memberikan saran masukan kepada Dewan, kemudian Dewan juga nanti berusaha kepada eksekutif, bagaimana Kabupaten Cirebon supaya lebih baik lagi dan lebih maju. Ada tambahan? Cukup. Terima kasih Bu. Apa Pak? Yang pertama kehadiran beliau Ibu Hajah Ayu Ningsih ya, hadir ke kantor PS Pejuang Siliwangi Kabupaten Cirebon. Ini adalah bagian rangkaian silaturahmi sinergitas ya dari antara pemerintah, walaupun beliau ini belum jadi bagian dari pemerintah daerah, tapi sudah menunjukkan sinergitas yang bagus. Nah, ini patut dicontoh ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya pemimpin itu adalah manusia biasa, tidak sempurna. Oleh karena itu dalam rangka menjaring informasi yang ada di daerah, ini sudah ditunjukkan oleh beliau dengan hadirnya di kantor PS Pejuang Siliwangi. Nah, kemudian terkait itu juga beliau adalah istri tentara. Kebetulan Pejuang Siliwangi itu cikal bakal Kodam Siliwangi. Berdirinya juga tanggal 2 Juli 1922. Nah, itulah kehadiran beliau, kami menerima dengan senang hati. Nah, mudah-mudahan silaturahmi kita ini terjalin terus, kita saling memberikan masukan sinergitas ya untuk pembangunan Cirebon ke depan untuk lebih maju, lebih baik ya. Bagaimanapun juga hasil yang dicapai oleh pemerintahan yang lalu, bupati yang lalu, ada hal-hal yang sudah dikerjakan, itu yang tidak kita sadari oleh kita, ada yang tidak tahu, ada yang tahu. Nah, itu kita patut mengapresiasi ya hasil capaian oleh bupati yang lalu. Nah, adapun hal lain itu tinggal orang melihat dari sisi mana ya. Oke. Apa harapan dari Pak Ustadz untuk Kabupaten Cirebon ini Pak, setelah nanti Wakil Bupati Cirebon mungkin akan terpilih gitu Pak, terpilihnya Wakil Bupati Cirebon? Yang jelas konsep saya berharap siapapun pemimpin itu harus bisa mendengar ya, melihat dan merasakan.
Nah, mendengar itu bukan ABS, artinya mendapat laporan dari bawah, ada Bu Wakil Bupati ada begini. Nah, saya berharap beliau ini terjun setelah mendengar ini informasi, terjun melihat tadi. Nah, merasakan, oh iya di sana itu ada perlu yang harus kita tolong oleh pemerintah, sebagai kewajiban pemerintah itu kan dalam rangka memelihara ya kesejahteraan rakyat Indonesia gitu. Terima kasih Pak. Jadi konsepnya itu seorang pemimpin itu harus bisa melihat, mendengar, dan merasakan. Nah, kalau ini bisa diterapkan oleh seorang pemimpin, insya Allah ke depan pasti akan dipilih oleh rakyat. Nah, inilah harapan rakyat ke depan. Dan insya Allah mudah-mudahan beliau ini adalah wakil bupati yang amanah. Mudah-mudahan kita doakan, kita jangan belum apa-apa punya sudut pandang yang berbeda. Kita harus melihat dari sisi orang itu ada sebuah kelebihan dan kekurangan. Kita sama manusia ini ya. Dan kemudian yang penting kaitan dengan hal ini sudah ditempuh dengan mekanisme hukum yang sudah benar kan. Ya, hak semua warga negara bahwa hak negara itu mempunyai hak politik. Itu hak politik itu hak dipilih dan memilih siapapun itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Oke. Buat Ibu Ayu. Ya, teman-teman yang di LSM juga, ya kan, di antara semua masyarakat Kabupaten Cirebon. Karena pembangunan ini bukan tanggung jawab daripada seorang kepala daerah, tapi di antaranya di dalamnya ada masyarakat, ini semua tanggung jawab bersama. Artinya mudah-mudahan Kabupaten Cirebon nanti ketika saya nanti berikan amanah, saya dengan Pak Imron supaya bisa bekerja fokus, bagaimana Kabupaten Cirebon juga bisa lebih baik lagi. Nanti kemudian juga saya bisa minta saran dan masukan kepada bapak-bapak semua di sini, ya kan? Di antaranya Kabupaten Cirebon kita mau buat seperti apa? Banyak program-program memang yang kemarin itu sudah ini jadi agak tertunda. Apalagi sekarang dengan adanya kondisi COVID seperti ini ya Pak ya. Jadi semua anggaran yang kemarin saya yang sudah dianggarkan banyak, hampir 80% ini teralokasi untuk COVID. Jadi memang berdampak ya, COVID ini memang dampak sosial, dampak secara ekonominya ini sangat luas sekali bagi masyarakat kita ya Pak, terutama masyarakat Kabupaten Cirebon ya. Jadi karena mudah-mudahan corona ini cepat-cepat pulang kampung lah Pak, gitu ya. Lebaran haji mudah-mudahan cepat-cepat pulang kampung, kita bisa beraktivitas kembali ya secara normal ya Pak ya. Walaupun ini sebenarnya posisinya masih masuk ini ya Pak ya, tapi ketika kemudian mungkin adaptasi new normal ya Pak ya. Jadi memang tetap jangan melupakan protokol secara kesehatan ya, tetap harus kita jaga kondisi tubuh juga harus tetap fit ya, menjaga istirahat, kemudian juga makanan juga kita harus jaga ya Pak ya. Artinya kalau kita memang benar-benar sayang sama keluarga ya kita harus jaga semua ya kan, supaya itu juga cepat, walaupun kondisi normal ini juga tadi saya baca di media juga udah ada penambahan lagi. Memang kelihatan ya kalau musuh ini kalau di kita, kalau saya suka di bapak suka cerita waktu itu pas dinas di mana di Timor ya Pak ya, terpilihnya warna dia sebagai ketua apa yang perlu disampaikan Ya, kedepannya kita mungkin akan menata lebih baik dari ketua yang mengerjakan betul-betul maksimal seperti yang diinginkan oleh para anggota semua, supaya kita bisa bekerja maksimal dan bisa memiliki harapan para anggota di para nelayan, para pelaku dan seluruh anggota yang berada dalam tahun ini. ya. Apa sih Pak yang Bapak ini yang perlu visi-visi Bapak terkait dengan kepentingan Bapak? Visinya apa Pak? Bisa untuk memajukan perekonomian nelayan dan menjaga kestabilan harga, terus menjaga kestabilan pangan dan menjaga perekonomian di tingkat rantai. Jadi kita ini kan wadahnya di DPI ya, di pelelangan, jadi kita itu membuat suatu gerakan supaya kita dapat bisa bekerja lebih maksimal. Contohnya menggunakan pelelangan yang besar dan mengundang banyak orang yang ingin memiliki
pariwisata yang baik. Nah, sementara ini pariwisata kita ya, meskipun terbilang bagus tapi masih takut. Jadi kita mau menonjolkan itu dan mudah-mudahan anggota yang kita yang tadi berjumlah 53 mudah-mudahan ke depan bisa menambah lebih banyak. Apa sih Pak keluhan daripada nelayan ini sehingga ada keluhan dari masyarakat apa yang Bapak tahu? Keluhan nelayan ya banyak masalah mungkin harga yang kurang baik, terus misalkan pemasaran yang kurang maksimal, terus birokrasi yang kurang bagus. Jadi kita perbaiki. Tengkulak di sini seperti apa Pak? Tengkulak di sini sih semuanya tuh bagus, cuman kendalanya ini bahan bakunya yang diinginkan itu nggak ada, jadi orang itu susah untuk membeli barang-barang yang tidak semampunya dia. Makanya saya sarankan untuk ke depan barang-barang yang dibutuhkan bakul-bakul di sini yang serba ada, jadi bisa maksimal untuk pembuangannya. Ya, ini Pak ya. Nah, apa sih Pak yang Pak Ketua Komando ini harapannya seperti apa terhadap pengurusan lapangan? Nanti kita bisa ibaratnya memberikan solusi dalam arti kan sementara ini celengan-celengan kan kayak misalkan yang pokok atau celengan wajib yang buat tahun itu minta dikeluarkan supaya bisa keluar per tahun. Waktu itu kan ada yang keluar, ada yang nggak, jadi masih simpang siur. Jadi harapan nelayan itu seperti itu. Jadi aturan tiap tahun. Sekarang kan aturan kan baru tiap tahun masih takdir masih itu. Jadi nanti ke depan kita bisa perbaiki semua. Terakhir sejauh mana sih Pak 100 hari ke depan keberadaan seorang tua yang terpilih? Jadi apa yang dikerjakan di depan? Kita mengerjakan untuk nelayan memperbaiki nelayan, masalah keuangannya karena itu kalau zaman dulu kan sebenarnya keuangan itu satu hari nggak kelar, tapi sekarang udah bisa satu hari kelar supaya kita bisa nelayan bisa berputar, bisa makan, bisa langsung dapat cari ikan, bisa jual mendapat duit. Sekarang mau kita perbaiki supaya bisa lancar semuanya. Siap. Terima kasih Pak. Ya, nggak boleh. Pokoknya jangan digaris, jangan digaris, berhati-hati nanti suara Anda hilang. Ya, tangkap. Kecuali garisnya pinggir, ya, pinggir bawah, Pak Camat bisa kan? Kalau garisnya tengah berarti bangkok, yang lainnya nggak apa-apa. Ya. Noblesnya di nomor 1 paling bawah sah atau coba nomor 2. Pokoknya di dalam kotak. Ya, di dalam kotak, oke. Setuju. Ya. Pakai paku, selain paku tidak sah. Sepakat? Jangan bawa rokok. Terus kedua, ini karena pemilihan langsung voting tertutup. Tidak boleh bawa HP. Tidak boleh foto bersama. Tidak apa-apa, ikutan dengan film. Ya, pokoknya. Oke ya, petugas merampas HP. Setuju? Atau dititip dulu? Ya. Daripada koperasi UD Bina Mulia yang dijelaskan oleh kita. Ya, hari ini Itu yang pertama. pelaksanaan rapat anggota tahunan UD Bina Namanya anggaran dasar rumah tangga. yang memang sebenarnya sih batasnya adalah sampai bulan Maret Kenapa demikian? tiap tahun. Karena nanti saya Dan cek sehubungan dengan dinas, adanya itu ada pandemi daftarnya. COVID-19 sehingga banyak koperasi Tinggal saya di Kabupaten Cirebon ini pelaksanaan nanti diundur bukti fisik di anggaran bulan rumah tangga. new normal ini Nah, gitu. obsesi. Kalau misalkan yang nggak ada, Dan bikin surat kehilangan. seperti RAT ini adalah sebagai amanat ya dari Undang-Undang 25 tahun 92 notarisnya siapa? bahwa Yang setiap mempunyai koperasi Dan harus ini kan melaksanakan simpan rapat wajib anggota cuma tahunan dilaksanakan setahun gitu, Pak. sekali.
untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota. Dan kebetulan KUD Minawaya Bundet baru bisa melaksanakan pada hari ini tanggal 11 Juli 2020. Agendanya dua, yaitu pertanggungjawaban pengurus, dan agenda kedua adalah pemilihan pengurus. Karena memang masa baktinya sudah habis sejak tahun 2018, yang mestinya adalah tahun kemarin, Pak. Oleh itu banyak anggota yang ingin menginginkan pergantian pengurus karena sudah waktunya, dan memang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KUD Minawaya Bundet adalah sampai dengan 2018. Maka kami di Kopinda dan Dinas Koperasi mendorong kepada pengurus yaitu Bapak Yudi agar segera melaksanakan rapat tahunan tahun buku 2019 dan agenda pertanggungjawaban pengurus dan pemilihan pengurus. Dan alhamdulillah tadi walaupun laporan pertanggungjawaban terbatas, sangat singkat, tapi sudah diterima oleh anggota seadanya. Dan pemilihan kedua, alhamdulillah ada 2 calon secara demokratis dipilih secara voting tertutup langsung oleh anggota peserta RAT dan menghasilkan suara terbanyak yaitu saudara Pak Warnadi memperoleh suara 37 ya kalau salah ya 37, sehingga sesuai dengan kesepakatan awal bahwa lebih dari 50% plus 1 ini sudah dianggap terpilih dan sah menjadi ketua. Alhamdulillah melebihi 50% plus 1 ya, sehingga langsung pemilihan pengurus lengkap dengan jajarannya dan langsung oleh Pak Kepala Dinas yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasih Kelembagaan Pak Agus Alamsah Sarjana Hukum langsung dilantik hari ini, sehingga besok hari ini pun bisa langsung bekerja untuk membenahi KUD Minawaya Bundet yang selama ini kelihatannya pasif secara organisasi. Kalau usaha KTP-nya sih jalan ya, tinggal nanti pembenahan di manajemen organisasi kelembagaan. Nanti untuk diberesi untuk ke depan lebih baik lagi, karena di Bundet ini sangat berpotensi untuk mengembangkan usaha. Atau kalau kita melihat potensi anggotanya dari para nelayan ini, hampir yang punya perahu itu 1000 kapal, 1000 perahu, dan yang sementara pengurus lama itu hanya 50. Ya, jauh sekali, sehingga kami menekan kepada KUD yang terpilih, pengurus yang terpilih ini, potensi yang luar biasa ini agar bisa digali semaksimal mungkin untuk memajukan operasi yang dikelola KUD Minawaya Bundet sehingga bisa nanti mensejahterakan anggotanya. Kalau koperasi kondisi di KUD Minawaya Bundet, kalau kita melihat secara fisik laporannya, ini memang usaha kelembagaan tidak berjalan. Ya. Simpanan pokok berjalan, simpanan wajibnya tidak berjalan, tapi usahanya jalan, yaitu pelelangan ikan, satu-satunya usaha KUD Minawaya Bundet. Tapi walaupun artinya hanya TPI, tapi penghasilannya luar biasa. Ya. Kalau kita lihat di pelelangan itu dari transaksi itu diambil 10% untuk keuntungan KUD. Ya, apalagi nanti yang lelangnya banyak. Gitu. Ini ya cukup nambah penghasilan KUD. Maka untuk ke depan ini banyak pembenahan sih ya. Masih amat ada di lembaga ini. Lembaga ini tidak berjalan. Tapi saya dorong kemarin supaya sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga bahwa anggota yang 53 itu tetap membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, sehingga nanti sah untuk memilih pengurus seperti itu. Jadi sebelum proses lain-lainnya berubah dulu. Yang dirubah